Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan arsip Konferensi Asia Afrika. Terdiri dari berbagai media, 1.778 lembar arsip kertas, 565 lembar arsip foto, dan 7 reel arsip film. Masing-masing arsip tersebut disimpan dalam ruangan yang suhu dan kelembabannya terjaga. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Setelah serangkaian pertemuan dan penjajakan yang dilakukan Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mengundang kembali para Perdana Menteri yang hadir di Konferensi Kolombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 1954. Konferensi Bogor menghasilkan keputusan bahwa Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada bulan April 1955 di Kota Bandung. Untuk mewujudkan rekomendasi Konferensi Bogor dan dalam rangka melaksanakan Konferensi Asia Afrika, Indonesia membentuk sekretariat bersama dengan 5 negara penyelenggara lainnya. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang saat itu berperan sebagai Ketua Panitia Bersama. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Interdepartemental. Dan di Bandung, tempat penyelenggaraan konferensi, dibentuk panitia setempat pada tanggal 3 Januari 1955 yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat. Panitia setempat bertugas mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, transportasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain. Pada tanggal 16 April 1955, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo bersama Menteri Luar Negeri Sunario menyambut kedatangan para delegasi, antara lain Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Zhou Enlai, Perdana Menteri Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Birma UNU, Perdana Menteri Sri Lanka Sirjon Kotelawala. Pada hari Senin 18 April 1955, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homan dan Hotel Preanger secara berkelompok menuju Gedung Merdeka untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Banyak di antara mereka memakai pakaian nasional masing-masing. Mereka disambut hangat oleh rakyat yang berdiri di sepanjang jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homan dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama langkah bersejarah The Bandung Walk. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, semua delegasi sudah tiba di Gedung Merdeka. Tidak lama kemudian, iring-iringan kendaraan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba. Presiden Soekarno selanjutnya membuka penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung. Dalam pembukaan sidang Konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Let a New Asia and New Africa Be Born. I pray to God that the Asian African Conference succeed in doing its job
Beliau mengajak sidang konferensi Asia Afrika untuk membangun Asia baru dan Afrika baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. As President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. Presiden Soekarno menganjurkan perlunya persatuan antar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, serta mencari jalan ke arah perdamaian untuk seluruh umat manusia. Asia and Africa, and to the people of all nations. Bismillah. Godspeed. Setelah Presiden Soekarno mengakhiri pidatonya, ia bersama rombongan meninggalkan ruangan, sementara para delegasi kembali bersidang. Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo terpilih sebagai Ketua Konferensi, sedangkan Sekretaris Jenderal dijabat Ruslan Abdul Ghani. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyampaikan asal-usul, dasar, dan tujuan Konferensi Asia Afrika, serta mengharapkan Konferensi Asia Afrika dapat memberikan sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama dunia. Pada malam harinya, digelar acara malam kesenian di halaman kantor Gubernur Jawa Barat. Beberapa kesenian dari tanah Pasundan ditampilkan, antara lain permainan alat musik dari bambu yaitu angklung dan sejumlah tarian tradisional. Pada tanggal 19 April 1955, keesokan harinya, para delegasi negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika kembali bersidang. Agenda pada hari kedua adalah melanjutkan pembacaan pidato para ketua delegasi, di antaranya delegasi Jepang tentang peningkatan kesejahteraan bangsa Asia Afrika. Delegasi Jordania mengingatkan para peserta konferensi untuk menjaga perdamaian dunia, khususnya Palestina. Delegasi Liberia menganggap konferensi ini sebagai kebangkitan bangsa Asia Afrika. Delegasi Pakistan berbicara tentang peningkatan hubungan ekonomi, politik, dan budaya. Delegasi Filipina berbicara tentang kebebasan berpolitik. Delegasi Syria berbicara tentang meningkatkan perdamaian di tengah ketegangan dunia akibat Perang Dingin. Dan delegasi Republik Rakyat Tiongkok tentang keinginannya untuk melaksanakan prinsip-prinsip peaceful coexistence dalam hubungan internasional. Selanjutnya, sidang pleno membentuk 3 komite, yaitu Komite Politik dengan Ketua Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, Komite Ekonomi diketuai oleh Profesor Insinyur Ruseno, Menteri Perekonomian Indonesia, Komite Kebudayaan diketuai oleh Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Semua sidang komisi bersifat tertutup dan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu Gedung Dwi Warna dan Gedung Merdeka. Setelah menyelesaikan sidang komisi selama 1 minggu, maka diadakan sidang umum terakhir Konferensi Asia Afrika pada tanggal 24 April 1955 yang ditutup dengan pembacaan rumusan pernyataan dari tiap-tiap komite oleh Ruslan Abdul Ghani selaku Sekretaris Jenderal Konferensi Asia Afrika. Rumusan tersebut dituangkan dalam satu komunike akhir, yaitu cara-cara bagaimana negara Asia Afrika dapat bekerja sama lebih erat
di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hasil konferensi Asia Afrika yang paling monumental adalah Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, atau yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung merupakan suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Konferensi Asia Afrika telah berhasil menggalang persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga telah mengilhami munculnya konferensi lain, seperti diantaranya Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Pengarang Asia Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika.